Shalom, pemirsa di mana saja saat ini berada. Dengan senang hati sekali kita bertemu untuk membicarakan pendalaman firman Tuhan. Dan untuk kali ini kita memasuki pelajaran keempat pada triwulan yang ketiga. Dan seperti biasa kami ditemani oleh narasumber kami yang luar biasa, yaitu Bapak Adri Kaunang. Shalom Pak. Shalom, shalom. Ya, para pemirsa, kita akan belajar dengan judul bersukacita dan bersyukur. Amin. Pak Adri, saya akan bacakan dulu ayat dari inti hafalan kita. Diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. Isinya adalah, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Itu Pak Adri, ayat hafalan kita untuk 1 minggu ini. Pak Adri, kita lihat di sini kehidupan Paulus tidak pernah berhenti. Kita akan sambung bagaimana kehidupan Paulus ini yang sangat luar biasa, yang akan saya minta dari Pak Adri untuk memberikan keterangan tentang kehidupan ini. Dan kali ini kita berjudul pelajarannya adalah bersukacita dan bersyukur. Amin. Pak Adri, kira-kira mengapa Rasul Paulus ini memilih kata-kata bersukacita dan bersyukur? Oke, shalom para umat-umat Tuhan yang ada di seantero negara yang kami cintai ini, negara Republik Indonesia. Tentunya pelajaran kita saat ini adalah menekankan kepada 2 poin penting, adalah Rasul Paulus dan behavior dari Rasul Paulus. Kalau kita pelajari, ada 2 hal yang terkenal dari Rasul Paulus. Adalah yang pertama, sambutan awalnya adalah tentang kasih karunia, dan yang kedua adalah damai sejahtera atau shalom. Sehingga pada waktu yang luar biasa ini saya tekankan pada awal pemberitahuan saya tentang firman Allah adalah shalom, haleluya, puji Tuhan. Artinya bahwa Rasul Paulus menekankan pada pemujaan kepada Allah yang hidup, Trinitas yang luar biasa antara Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Sehingga bahasa-bahasa yang ditekankan oleh Rasul Paulus sesuai pertanyaan dari Ibu Yuni adalah tentang tingkah laku Rasul Paulus adalah mencerminkan bahwa dia adalah hamba Allah yang luar biasa dan selalu mengatakan, memberitahukan kepada orang lain, khususnya di Tesalonika, bahasa-bahasa yang memberitahukan kepada orang banyak bahwa bahasa itu adalah memuji, bersyukur karena Allah adalah luar biasa dan Allah yang hidup yang ada di sorga sanggup menolong orang-orang yang di Tesalonika maupun Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang agresif dan memiliki motivator yang luar biasa. Inilah ciri-ciri yang pertama yang bisa saya sampaikan, bahasa, keadaan, cara berpikir Rasul Paulus dan respek dia kepada umat-umat yang ada di Tesalonika, sehingga timbul 2 bahasa, bersukacita dan bersyukur, bukan karena kemampuan mereka, tetapi mereka melihat ada Allah yang hidup di sorga yang sanggup melakukan yang terbaik melalui Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang ada di Tesalonika. Amin. Amin, haleluya. Baik Pak Adri, sangat senang sekali mendengar bahwa Rasul Paulus yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Adri, ya Pak Adri. Nah, di sini kita lihat di pelajaran berikut, yaitu doa berkat, ya Pak ya. Kalau kita lihat di sini dalam kata-kata pembukaan di 1 Tesalonika ini, kita lihat sini Rasul Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Amin. Padahal kita lihat yang menulis buku ini adalah Rasul Paulus sendiri. Tapi dia mengedepankan atas kerjasama, menghargai dengan Silas dan Timotius. Kira-kira Pak di sini ya, dalam hal apakah di sini Paulus, Silas dan Timotius itu dia mengucapkan kata ucapan syukur? Jadi dalam hal ini, dalam hal apakah Paulus, Silas dan Timotius mengucapkan kata syukur? Kalau kita lihat latar belakang dari kata atau ucapan syukur yang Paulus dan teman-temannya lakukan adalah mereka melihat bahwa ada satu kondisi yang berubah di jemaat Tesalonika. Yang tadinya adalah jemaat ini adalah penyembah berhala, tetapi setelah Injil masuk di Tesalonika, ini adalah satu hal yang luar biasa. Dipoles oleh kuasa Roh Kudus.
Umat-umat yang ada di Tesalonika rajin berdoa karena mereka mendapati di dalam firman Allah bahwa Yesus sering berdoa. Dan doa ini bukan kepada dewa atau Baal, tetapi kepada Allah yang hidup, yang ada di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kumpulan-kumpulan orang ini sering melakukan satu diskusi pemahaman adalah untuk melihat kepada firman Allah yang begitu luar biasa. Sehingga ada beberapa faktor ini yang menjadikan Rasul Paulus dan teman-temannya untuk melihat bagaimana iman yang ada di Tesalonika merupakan iman yang bukan dibuat-buat, tetapi kombinasi antara usaha kuasa Roh Kudus dan pemahaman yang jernih tentang firman Allah dari umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Tesalonika. Didukung di dalam buku 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 3. Saya bisa baca, Bu, ya. Silakan, Pak. Dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan yang pertama, imanmu yang luar biasa. Saudara dan saudari, iman ini bukan iman percaya kepada pengusaha ataupun orang-orang yang berbuat kebaikan, tetapi iman yang vertikal, iman yang sesungguhnya bahwa Allah yang di sorga sanggup untuk melakukan mujizat-mujizat yang sudah mereka rasakan di dalam menjadi sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua adalah usaha kasih-Mu, artinya bahwa kasih karunia Yesus Kristus yang memampukan mereka untuk bertahan di dalam jemaat yang penuh dengan pencobaan. Dan yang berikut, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan di dalam mempelajari, menggali firman itu begitu luar biasa dari umat-umat Tuhan yang ada di Tesalonika, sehingga semua yang mereka lakukan menggambarkan citra Yesus dan kealahan sorga. Dan itulah yang menjadi dasar sehingga Rasul Paulus sering memuji mereka baik dalam doa, perkataan, ataupun surat-surat yang begitu luar biasa kepada jemaat yang awalnya begitu amburadul dalam iman kepada Yesus. Inilah, Bu Yuni, menjadi fondasi yang luar biasa. Luar biasa, Pak Adi, menjelaskan dengan jelas sekali tadi. Puji Tuhan. Iya. Pak Adi, sekarang saya ingin bertanya lagi, Pak, ya. Kira-kira di pelajaran kita yang berikut nih, Pak, Allah telah memilih saudara. Ya. Di sini kita melihat bahwa apa artinya Allah telah memilih kita? Apakah itu berarti bahwa kita tidak memiliki pilihan yang lain? Terima kasih. Pemahaman tentang kata memilih ini bisa kita lihat di dalam firman Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 4. Kalau saudara ada firman Allah atau Alkitab ini, kita lihat dan kita cermati ayat emas yang begitu luar biasa dari Rasul Paulus. 1 Timotius 2 ayat 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Rasul Paulus mengambil ayat ini dihubungkan dengan buku Yosua 24 ayat 15 dari buku Old Testament. Allah memilih manusia karena manusia adalah hasil ciptaan Tuhan. Dasar dari Rasul Paulus mengatakan kata memilih karena dia tahu bahwa bila mana umat-umat Tuhan memprioritaskan Allah nomor satu, maka hubungan antara Allah dan manusia ada terjalin kata memilih. Bila mana kita memilih Baal-Baal, dikatakan dalam Tesalonika bahwa orang-orang yang ada di sana sering melakukan penyembahan kepada Baal. Tentunya hati dan pikiran mereka tidak sesuai dengan Allah yang disembah oleh Rasul Paulus. Namun pelajaran saat ini, Rasul Paulus percaya Allah memilih umat-umat Tuhan yang ada di Tesalonika karena umat-umat Tuhan ini memprioritaskan satu, Yesus, memprioritaskan firman atau Injil, dan selalu mengundang kuasa Roh Kudus untuk terjadi di dalam rumah tangga pribadi, rumah tangga gereja. Inilah momentum yang positif sehingga Rasul Paulus memuji mereka bahwa Allah sudah memilih saudara dan saudari karena saudara dan saudari yang ada di Tesalonika sudah memprioritaskan Allah yang hidup di sorga sebagai dasar awal di dalam menjalankan ibadah mereka yang sesungguhnya.
Ini Bu Yuni yang menjadi momentum yang luar biasa bagi umat-umat Tesalonika. Luar biasa ya Pak. Yeah. Keadaan jemaat Tesalonika ternyata ya Pak ya, Yeah. terjadi suatu perubahan yang begitu besar. Yeah. Nah Pak Adi, kalau kita lihat di pelajaran kita yang berikut, yaitu jaminan di dalam Kristus ya Pak ya. Yeah. Bagaimanakah kita mendapatkan jaminan bahwa kita sudah benar di dalam pemandangan Allah? Yeah. Apakah ada bukti-bukti yang lain Pak, yang mengatakan bahwa jemaat di sana sudah dibuktikan bahwa mereka adalah mempunyai jaminan di dalam Kristus? Ya, statement Yesus, Yesus sering mengatakan, adapun semua yang Yesus lakukan, kalau kita lihat kata-kata Yesus sangat sederhana. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus selalu mengarahkan pemikiran kepada umat-umat atau umat-umat yang mempelajari tentang firman Allah ini bahwa ada Allah yang hidup yang perlu disembah. Tetapi permasalahan yang ada saat ini adalah banyak jaminan-jaminan yang palsu. Jaminan-jaminan karbit. Artinya bahwa mereka berlindung kepada akal, kepada sesuatu yang tidak membawa kehidupan jangka panjang. Di dalam pelajaran kita hari Selasa dikatakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5, penekanan terhadap firman itu adalah merupakan jaminan dan korelasi di dalam Yesus. Di dalam ayat 5 dikatakan, sebab Injil yang kami beritahukan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Rasul Paulus selalu berpijak kepada Trinitas, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jaminan terjalin kepada umat-umat yang ada di Tesalonika menurut kacamata Paulus adalah hanya bersumber kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya ayat yang ada dalam ayat 5 dikatakan sebab Injil, karena Injil itu bersumber dari sorga. Kalau bukan Injil bersumber dari sorga, maka tidak ada jaminan, itu adalah palsu. Tetapi mengapa Rasul Paulus mengatakan garansi kepada umat-umat yang ada di Tesalonika? Karena dia tahu, bila mana mereka memahami, belajar tentang Injil, maka upah mereka adalah kerajaan sorga. Siapa yang berada di balik kerajaan sorga? Allah, Yesus, dan Roh Kudus sebagai creator, pencipta umat manusia. Inilah pandangan-pandangan dari Rasul Paulus yang membuat umat-umat Tuhan saat ini juga harus melihat bahwa jaminan kita hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Nah Pak Ardi, saya bertanya lagi, bagaimanakah kita dapat mengetahui Pak bahwa Roh Kudus itu hadir di antara kita atau dalam jemaat kita? Ya, sangat sederhana dan simple ya dalam bahasa Inggris. Roh Kudus akan berada di dalam kehidupan kita kalau kita memahami apa yang dikatakan dalam Yosua 24 ayat 15. Saudara dan saudari para permisa yang ada di tanah air, mari kita buka firman kita yang ada di dalam Yosua 24 ayat 15. Dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bahasa sederhana adalah, bila mana kita memprioritaskan Allah, waktu pagi, waktu siang, waktu malam menyebut Allah dan selalu berdoa setiap saat membaca Alkitab ini, maka kita sementara memprioritaskan Allah dan Allah ada di dalam kehidupan kita melalui kehidupan apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum dia naik ke sorga. Aku akan memberikan apa? Kuasa Roh Kudus sebagai power untuk umat-umat sampai kita yang ada di zaman modern saat ini. Umat-umat Tuhan yang ada di antara Indonesia, mari kita yakin saat ini bahwa Roh Kudus akan bersama dengan kita bila mana kita memprioritaskan Allah lebih dahulu, memprioritaskan Injil lebih dahulu. Maka Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita. Bila mana kita berbalik sama seperti statement Yosua kepada bangsa Israel, maka Allah tidak ada ataupun bersama dengan kita.
karena kita sementara menjauhkan dari kuasa kealahan. Tetapi ingat, Allah akan bersama dengan kita melalui kuasa Roh Kudus bila mana kita mengutamakan firman ini, Alkitab yang kudus, setiap saat, karena janji Injil ini akan membawa kita kepada keselamatan. Amin, luar biasa. Baik para pemirsa, kita akan melanjutkan lagi pendalaman firman Tuhan kita setelah acara yang satu ini. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan begitu baik kepada kita. Pelajaran Sekolah Sahabat kuartal ini masih merupakan pelajaran yang sama tujuannya dengan pelajaran Sekolah Sahabat kuartal lalu. Menginjil dan bersaksi. Apa itu menginjil? Itu adalah usaha kita mengajarkan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Apa yang rencana Tuhan bagi kita. Sementara bersaksi merupakan kesaksian bagaimana Tuhan telah memberikan berkat kepada kita. Itulah yang kita saksikan. Nah, pelajaran sekarang adalah bagaimana Paulus menginjil di kota Tesalonika. Dia katakan, saya bersedia menjadi hamba untuk semua orang, agar semua bisa datang kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Ingat, jangan lupa, kalau kita mau sukses menginjil, para pimpinan, ketua jemaat, pendeta, jangan lupa mengevaluasi. Kami yang berada di conference, di uni, di divisi GC adalah pelayan-pelayan yang bekerja hanya berdasarkan dengan laporan, data dari jemaat. Dan seringkali laporan itu kami dapatkan dari pendeta. Dan terus terang, biasanya pendeta mengalami kesulitan mendapatkan data dari pemimpin departemen jemaat. Akhirnya dia hanya menulis angka-angka yang tidak sebenarnya mungkin, mohon maaf. Nah, kami tidak bisa memahami di mana kekurangan yang perlu kita bantu agar jemaat bisa menginjil lebih efektif lagi. Nah, mumpung kita baru memasuki triwulan yang baru, kami anjurkan para pimpinan-pimpinan, tanyakan pendeta, sini, mana yang belangko laporan itu? Biar kami yang buat. Kalau memang belum kita buat kuartal lalu, kita akan lakukan di kuartal yang akan datang. Ingatlah, dengan membaca evaluasi triwulan departemen, maka kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diketahui oleh pemimpin-pemimpin kita yang ada di conference maupun di uni dan divisi. Jikalau kita bisa memahami kekurangan, maka kami yang akan datang ke jemaat boleh mendiagnosa hal-hal apa yang perlu kita lengkapi, sehingga jemaat tidak hanya mendapat informasi tentang bagaimana menginjil dan bersaksi, namun jemaat juga bisa dilatih untuk lebih cakap dalam menginjil dan bersaksi, sehingga semuanya hidup-hidup mau bekerja bagi Tuhan. Banyak orang akan mendengarkan firman Tuhan dan semuanya bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari menginjil, Yesus pasti datang segera. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik para pemirsa yang kami cintai dan kami kasihi, kita kembali kepada acara pendalaman firman Tuhan kita hari ini, yaitu mengenai syukur dan bersukacita dan bersyukur. Pak Adi, tadi kita telah mempelajari yang sudah Pak Adi jelaskan. Nah, sekarang Pak Adi, pelajaran kita yang berikut yaitu dengan judul mengikuti teladan Paulus. Apakah pekabaran Paulus di sana, Pak Adi? Dan bagaimana kita dapat mengerti hal ini? Karena mengingat bahwa Yesus adalah teladan utama kita. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Saya menggunakan kata-kata Rasul Paulus. Shalom kepada para pemirsa yang ada saat ini yang sementara melihat bagaimana Yesus sementara ditinggikan di dalam diskusi pada waktu yang luar biasa ini. Kita lihat di dalam buku 1 Tesalonika 1 ayat 1-8, Rasul Paulus memiliki kata-kata favorit. Mengapa saya katakan kata-kata favorit? Karena kata-kata Paulus ini adalah sangat luar biasa
dan tentunya berhubungan dengan Allah, Yesus, dan kuasa Roh Kudus. Yang pertama adalah kasih karunia. Sebelum kita menjawab pada apa yang dikatakan Ibu Yuni, kasih karunia yang diutarakan oleh Rasul Paulus adalah diibaratkan sebagai seorang yang tidak memiliki pengharapan, tetapi tiba-tiba ada seorang penolong yang luar biasa mengangkat orang itu dari lumpur dosa dan menyelamatkan orang itu. Itulah kasih karunia. Tidak ada pengharapan setiap umat manusia yang sudah masuk dalam lumpur dosa kecuali Yesus yang sanggup menyelamatkan orang tersebut. Inilah aplikasi dari bahasa-bahasa favorit Rasul Paulus. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kata-kata yang kedua adalah kasih karunia yang begitu luar biasa dihubungkan dengan damai sejahtera. Dikatakan kata damai sejahtera ini adalah lengkap, utuh, makmur, dan sehat. Artinya bahwa hanya kedamaian dari sorga yang membuat umat manusia tidak bercacat dan lengkap melalui kacamata sorga. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga adalah iman. Iman ini artinya iman yang sesungguhnya yang dibuat oleh Allah supaya manusia percaya bahwa hanya Allah yang sanggup melakukan satu kehidupan kekal tanpa dibantu oleh siapapun. Dan kita berhak mempercayai iman Ibrahim dan iman-iman lainnya yang tertulis di dalam firman ini. Artinya bahwa iman yang kita percayai adalah iman yang tidak bisa digoyang oleh sesuatu, karena iman itu bersumber kepada Allah. Yang berikut pengharapan. Paulus sangat menekankan ini dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10. Pengharapan itu akan datang bagi umat-umat Tuhan yang mempelajari firman Allah dan percaya satu kali kelak Yesus akan datang dan menjemput umat-umat yang ada di Tesalonika dan juga kepada kita para pemirsa yang ada yang sementara menonton, untuk kita lihat bagaimana peran Yesus dan peran pengharapan itu dihubungkan dengan Yesus dan saudara pada saat ini, bahwa Yesus segera akan datang dan saudara, bila mana saudara percaya dengan Injil ini, saudara juga akan dibawa ke surga. Dan yang terakhir, kasih. Kasih agape itu adalah kasih yang tidak bisa diciptakan oleh siapapun, hanya Allah. Allah sudah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, baik yang ada di Tesalonika maupun yang ada di seantero dunia yang ada saat ini. Inilah kata-kata favorit dari Rasul Paulus yang dikutip dari buku 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Inilah bagian-bagian dari Rasul Paulus, Silas, dan Timotius berhubungan dengan jemaat yang ada di Tesalonika, Bu Yuni. Satu berita yang luar biasa, satu pekabaran yang dibawakan oleh Pak Adi sangat luar biasa, sudah dijelaskan tadi dengan luar biasa pula. Pak, sekarang Pak Adi kita ingin melihat ya Pak ya, sebagai bukti tambahan dari iman. Kita lihat dalam hal apakah kira-kira ayat yang menunjang ini ya Pak ya, dari tadi 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 10 ini, ayat ini yang memberikan bukti tambahan bahwa tentang iman jemaat orang-orang di Tesalonika itu. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mengapa iman umat-umat Tuhan yang ada di Tesalonika selalu dipuji oleh Rasul Paulus. Pertama, mereka sudah menjadi teladan di dalam usaha penginjilan. Ingat, saya dan saudara umat-umat yang sisa saat ini, mari kita beramai-ramai untuk menonjolkan Yesus melalui penginjilan. Ingat, mari menginjil, Yesus pasti datang segera. Inilah yang menjadi example, contoh yang Rasul Paulus observasi kepada umat-umat yang ada di Tesalonika, sehingga dia berani berbesar hati untuk mengatakan bahwa iman mereka menjadi teladan. Yang kedua, mereka berani mengkomunikasikan iman yang sesungguhnya ini berupa penginjilan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga kutipan yang ada di dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 216 membuktikan bahwa orang-orang percaya di Tesalonika adalah para misionaris. Hati mereka menyala dengan semangat untuk juru selamat mereka yang telah meluputkan mereka dari murka yang akan datang. Apa itu murka? Murka artinya kita sudah berbalik kepada kuasa dan kehendak Allah. Melalui rahmat Kristus, perubahan yang ajaib ini telah terjadi
dalam kehidupan mereka. Bila mana mereka masih menyembah Baal, maka mujizat tidak akan pernah terjadi bagi mereka. Sebagaimana diucapkan kepada mereka, dipenuhi dengan kuasa, hati dimenangkan oleh kebenaran yang dipersembahkan, dan jiwa-jiwa ditambahkan kepada jumlah orang percaya. Inilah lifestyle, pola pikir umat-umat yang ada di Tesalonika setelah dicuci otak oleh kuasa Roh Kudus. Mereka balik 180 derajat Celcius, mereka menginjil, menjadi misionaris, dan apa yang diangkat mereka adalah firman Allah yang menceritakan tentang Allah yang hidup, Yesus yang sudah mati bagi manusia, dan Roh Kudus yang selalu menyertai mereka di dalam melakukan tugas-tugas amanat agung. Luar biasa. Pak Adi, kalau kita lihat sampai mereka sidang jemaat di Tesalonika ini dikatakan sebagai misionaris. Luar biasa ya Pak. Amin. Berarti terjadi perubahan gaya hidup yang berbeda. Amin. Mereka pun bukan saja secara mental ya Pak ya, perubahan terjadi di sana. Membuktikan Roh Kudus sudah hadir di sana. Karena mereka berani mengabarkan pekabaran ini. Amin. Bukan saja di sekeliling mereka ya Pak ya, Ya. tapi di kemana saja mereka berani untuk mengabarkan pekabaran ini. Amin. Nah Pak Adi, kalau dalam masa-masa kita sekarang ini, Ya. aplikasi dari pelajaran kita tentang bersukacita dan bersyukur ini, Ya. apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita pada saat ini? Yang pertama, bahwa kita harus menerima juru selamat atau Yesus Kristus. Saudara tidak akan diselamatkan bila mana saudara tidak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. Yang berikut adalah, bila mana kita sudah menerima juru selamat, maka kita harus lakukan tugas dari amanat agung itu, penginjilan atau menjadi misionaris. Artinya bahwa kita harus berani memberitahukan orang lain supaya mereka berbalik dari kehidupan yang lama dan melihat kepada Yesus sebagai sumber juru selamat. Bila mana kita membawa orang banyak kepada Yesus, maka berkat-berkat kita akan menjadi limpah dan luar biasa, membuat besar di gereja, di kumpulan-kumpulan keluarga, bahasa-bahasa surga. Yang berikut adalah, jangan pernah malu untuk mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat yang terindah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, mari kita kombinasikan ilmu-ilmu surga dan kehidupan kita saat ini untuk mewartakan tentang kehidupan yang terjadi di Tesalonika, merupakan kehidupan Allah sorga terjadi melalui Paulus. Paulus menggambarkan kasihnya kepada orang-orang Tesalonika, menjadi tujuan juga bagi saya dan saudara yang ada zaman saat ini. Mari kita menjadi Paulus modern dan jemaat-jemaat Tesalonika yang modern, karena dengan demikian bila mana terjadi kehidupan yang positif di jemaat Tesalonika modern dan rasul-rasul Paulus modern, maka Allah, Yesus dan Roh Kudus akan selalu dipuji dan dimuliakan. Inilah inti dari Rasul Paulus, mengapa dia selalu mengucap syukur kepada jemaat Tesalonika, karena ketiga trinitas ini sementara diagungkan di atas segala-galanya jemaat Tesalonika tersebut. Ingat, yang mereka agungkan adalah Allah yang hidup, Yesus dan Roh Kudus yang selalu memimpin mereka sehingga mereka berhasil. Dan feedback dari Rasul Paulus, aku selalu bersyukur karena Trinitas selalu menolong hamba-hamba Tuhan yang ada di Tesalonika. Amin, luar biasa. Baik para pemirsa, di mana saja saat ini berada dan yang kami kasihi, yang kami cintai, luar biasa pelajaran hari ini yang telah dibawakan oleh Bapak Adri Kawanang sebagai Ketua Jemaat Warakas sekaligus sebagai Direktur ASI. Amin. Para pemirsa, tentu kita senang sekali pada hari-hari yang berikut kita akan mempelajari pelajaran pendalaman Alkitab kita ini tentunya dengan topik yang berbeda. Dan Pak Adri, sebelum kita menutup acara ini, kami mohon Pak Adri untuk bawakan dalam doa. Jangan lupa mendoakan pemerintahan kita, seluruh jemaat-jemaat mana saja saat ini berada, dan seluruh rakyat Indonesia juga tentunya, khususnya mereka juga yang sudah melihat acara kita ini. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sudah mempelajari tentang iman dari orang-orang Tesalonika. Bapa, biarlah iman mereka menjadi bagian kami semua yang ada saat ini untuk selalu mempercayai pada Yesus sebagai sumber berkat, sumber kasih karunia dan penyelamat dunia yang penuh dengan dosa ini.
Bapa berkati pemerintah kami, berkati jemaat-jemaat, berkati umat-umat Tuhan, berkati para pemirsa yang sementara mendengarkan kabar baik ini. Bila mana ada kuasa Roh Kudus terjadi bagi mereka, maka mereka akan bertobat, mencari kehidupan yang benar hanya melalui Injil yang luar biasa ini. Sehingga bila mana Yesus datang kedua kali, banyak umat-umat Tuhan yang akan dibawa ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Amin.